Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sahabat? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya doakan semoga sahabat yang punya cita-cita, yang punya hajat, semoga Allah mengabulkan hajat dan cita-citanya. Dan juga yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi berkesusahan dalam ekonomi, semoga Allah lancarkan rezekinya, semoga barokah hidupnya. Sahabat sekalian, di video kali ini kita akan menampilkan beberapa cuplikan kesehatan dari dokter ahlinya. Nah, video ini sangat cocok untuk Anda yang memang lagi menjaga kesehatan, terus juga mencari tips kesehatan, pengobatan herbal dari pakarnya. Nah, buat teman-teman sahabat yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung di channel Pak Mel Family. Channel ini temanya tentang perjalanan, tentang dakwah, tutorial, traveling, motivasi, nasihat, kegiatan sehari-hari. Jika teman-teman, sahabat, senang dengan tema-tema di atas, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Like, share, komen. Agar sahabat mendapatkan info terupdate dari channel Pak Mel Family. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Pak Mel Family. Sekarang fenomena kesehatan itu luar biasa, sahabat. Bahkan masih muda juga udah kena penyakit. Terkadang penyakitnya itu penyakit orang-orang tua. Jangankan anak masih muda, anak bayi masih kecil juga udah kena penyakit gagal hati, gagal jantung. Wah, luar biasa. Harusnya penyakit-penyakit seperti itu kayak prostat, kayak kanker, kayak stroke, itu kan penyakitnya kan harusnya penyakit orang-orang tua gitu ya. Artinya umur 40 ke atas gitu ya. Nah, bahkan sekarang penyakit itu tidak melihat dari umur. Umur 35 ke bawah juga kena. Umur 30 udah kena stroke, umur bayi juga udah gagal hati. Ini sebenarnya menurut saya itu pola hidup yang tidak seimbang, pola makan yang kurang bagus ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya kita menjaga ini semua supaya di kemudian hari kita tidak mendapatkan penyakit-penyakit yang biaya pengobatannya luar biasa, mahal maksudnya ya. Ya, siapa sih sebenarnya siapa sih yang pengen sakit? Tidak semua orang pengen sakit, semuanya orang pengen sehat. Semuanya orang pengen sehat, pengen bugar badannya, ya, sehat jasmani dan sehat juga rohaninya. Semuanya orang pengen, tetapi tidak semuanya orang mendapatkan hal seperti itu. Di masa mudanya dia sehat, bugar banget. Di masa umur-umur 30, umur 35, 40 udah mulai terasa penyakit itu menghampiri dia. Dan bahkan penyakit-penyakit seperti saya sebutkan tadi, seperti kanker, seperti stroke, seperti prostat, apalagi yang berbaur dengannya di dalam organ ini ya, itu kan biaya pengobatannya itu tidak murah teman-teman, itu mahal banget. Nah, solusinya bagaimana ya? Maka ini ada sedikit cuplikan dari dokter tentang tips bagaimana
caranya kita mencegah penyakit stroke. Mari kita dengar bersama-sama. Stroke itu ada dua macam, Pak. Stroke karena pecah pembuluh darah dan stroke karena sumbatan. Jadi dilihat dulu, Pak. Kalau pecah karena pembuluh darah, biasanya karena darah tinggi, Pak. Kalau karena stroke sumbatan, biasanya karena gula, kolesterol, atau kekentalan darah. Jadi dilihat penyebabnya. Kalau karena darah tinggi, tolong kontrol tensi, Pak. Gimana cara mengontrol tensi supaya tensi tidak tinggi? Yang pertama, Pak, jangan stres. Satu. Yang kedua, banyakin senyum, Pak. Tolong mulai sekarang senyum, Pak. Sehari 20 kali dan sekali senyum 20 detik, Pak. Tahan 20 detik. Supaya apa, Pak? Endorfin keluar. Endorfin keluar melebarkan pembuluh darah. Kemudian lakukan sholat tahajud, Pak. Supaya apa? Supaya kortisolnya turun. Jangan begadang, Pak. Ingat, Rasul punya kebiasaan kalau di luar bulan Ramadan, tidurnya itu adalah habis sholat isya. Karena hubungannya apa, Pak? Pada saat tidur jam 8 sampai jam 12, itulah melatonin keluar. Itu hormon yang anti stres, Pak. Kalau pengobatan alaminya, Pak, perbanyak konsumsi timun dan seledri. Tolong garam diganti atau di stop, Pak. Diganti yang rendah natrium supaya tensi tidak naik. Terus sama lakukan apa, Pak? Tolong keluarkan keringat, Pak. Karena ketika keluarkan keringat, kan keringat itu rasanya apa? Asin kan? Maka itu garam itu keluar. Jangan dikasih masuk garam, biarkan garam yang ada keluar, maka tensi akan terkontrol. Dan satu lagi yang paling penting, rutinkan berbekam sebulan sekali, Pak. Itu kalau karena hipertensi. Kalau karena diabetes, kontrol diabetesnya. Kalau karena kolesterol, turunkan kolesterolnya. Dan obat kolesterol yang paling bagus salah satu dengan puasa Nabi Daud. Nah, sahabat, itu tadi ya, luar biasa banget ya. Nah, semoga yang tadi dibicarakan sama dokter, semoga itu bermanfaat buat kita semua, sahabat. Dan satu lagi, sahabat ya, tips satu lagi ini menghindari penyakit prostat. Prostat itu salah satu penyakit yang ngeri juga, teman-teman. Itu pengobatannya luar biasa ya. Nah, ternyata itu dari keseringan kita kencing berdiri. Yang prostat ini ya. Padahal kan aslinya kita itu yang muslim ya. Yang umat Islam itu kita diajarkan Nabi kita tuh kencingnya bukan berdiri, jongkok. Nah, terkadang sekarang kita ikut-ikutan nih, kencing berdiri. Nah, ternyata kalau kencing berdiri itu efek negatifnya itu luar biasa. Sampai-sampai kita kena penyakit prostat. Wow, ngeri ya. Ayo teman-teman kita dengarkan dah bagaimana penjelasannya. Bapak tahu prostat? Ya, dimana kalau kencing itu sulit ya. Bahkan kalau sudah parah tidak bisa kencing. Ini biasa terjadi di laki-laki di atas usia 60 tahun. Itu kenapa, Pak? Dan Bapak Ibu tahu salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebab penyakit prostat itu karena kebiasaan kencing berdiri, Pak. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan ya, kencing itu apa? Harusnya jongkok. Ya, ini juga yang menyebabkan akhirnya terjadi resistensi. Ya, terjadi kandung kemih itu kalau berdiri itu air serinya itu tidak terbuang secara utuh. Tapi kalau kita jongkok ada tekanan dari atas, dari otot-otot pinggul untuk menekan air kencing supaya keluar semua. Nah, di saat air kencing ini masih tersisa di dalam kandung kemih, ini akan menimbulkan infeksi. Ya, karena bagaimanapun air seni itu adalah kotoran yang harus kita buang. Ya, ini salah satu contoh kecil saja bahwa sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan. Ya, sahabat. Nah, begitulah sahabat ya. Luar biasa efeknya ya, efek negatifnya ya. Sebenarnya hadis-hadis Nabi itu, apa yang dikatakan Nabi itu, walaupun jarak kita dengan beliau itu sangat-sangatlah jauh, tapi itu benar sahabat. Wayahnya harusnya kita praktekkan supaya juga berpengaruh kepada kesehatan kita dan kita dapat amal di sananya. Melaksanakan sunnah Nabi kan pahala. Nah, begitu. Itu kan sunnah. Begitu sahabat ya. Dan juga nih buat para DKM masjid, ayo nggak usah dah diadain WC tempat kencing berdiri itu kalau bisa diganti dah yang jongkok aja gitu.
Karena kan manfaatnya itu banyak ketimbang kencing berdiri kan. Ya secara tidak langsung juga Anda selaku DKM yang mengurusi masjid, yang membangun masjid, Anda juga termasuk menyumbang ladang dosa di sananya gitu. Nah begitu ya. Nah sahabat, selanjutnya ini pembahasan selanjutnya tentang obat jantung. Obat jantung ini biasanya kalau kita beli di rumah sakit itu wow mahalnya guys, mahal banget. Tapi ini ada yang lebih murah ya, dengan lengkuas. Mari kita simak pembahasannya sahabat. Rutin minum air rebusan lengkuas setiap hari. Dokter malah heran, penyakit mematikan ini sembuh sendiri. Kok bisa? Anda sering memasak, pasti sering menggunakan lengkuas kan? Biasanya lengkuas digunakan untuk bumbu masakan yang menggunakan banyak rempah seperti rendang. Lengkuas punya cita rasa yang kuat, sehingga dapat menambah cita rasa masakan. Namun manfaat lengkuas tak hanya itu saja. Anda bisa menggunakan air rebusan lengkuas karena air rebusan lengkuas terbukti sangat bermanfaat. Bahkan, penyakit mematikan ini bisa disingkirkan dengan air rebusannya. Semua orang harus coba minum air rebusan lengkuas setiap hari. Air rebusan lengkuas ternyata untuk menyembuhkan penyakit jantung. Nah, bagi Anda yang menderita penyakit jantung, akhirnya bisa bernapas lega. Bagaimana tidak? Obat dari penyakit ini murah sekali. Beberapa gejala penyakit jantung seperti jantung berdebar, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung koroner dapat disembuhkan. Selain itu, air rebusan lengkuas juga dapat meringankan aktivitas sehari-hari yang terasa sulit bagi penderita jantung. Caranya, rebus 1 jempol lengkuas menggunakan 1 gelas air sampai benar-benar mendidih. Biarkan airnya menyusut dan tersisa setengah. Kemudian, minum air rebusannya hangat-hangat 3 kali sehari, lakukan secara rutin. Oh mantap banget ya sahabat ya. Luar biasa, mencegah stroke ya, dan juga bagaimana biar nggak kena penyakit prostat, terus juga mencegah penyakit jantung. Wah mantap, udah komplit dah sahabat. Oke sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat ya. Boleh di-share ke teman-temannya, ke siapa saja, yang artinya setidak-tidaknya kita bisa memberikan informasi yang positif buat sahabat-sahabat kita, buat teman-teman kita di luar. Oke sahabat, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.